Iya. Gini Mbak Biba, saya punya sedikit itu ya, bukan kesimpulan, tapi sebenarnya pandemi COVID-19 ini punya banyak hikmah ya, yang barangkali setelah pandemi ini berakhir itu bisa diteruskan, Mbak. Ada beberapa sebenarnya. Yang pertama adalah kegiatan kita yang aktif di media sosial, di dunia maya, seperti kita mengadakan diskusi-diskusi daring ya. Terus seperti kita membuat, kan banyak sekarang guru-guru yang membuat channel YouTube ya. Nah, banyak banget yang membuat channel YouTube, diupload, dan itu menurut saya hal yang positif ya. Ketika ini dipertahankan meskipun setelah pandemi itu usai, nah menurut saya itu tetap positif gitu. Terus yang kedua Mbak Biba, ini tradisi kita memakai apa namanya ya? Masker ya. Iya, Punya masker nggak? Dapat, alhamdulillah kemarin dari kampus. Oh. Dapat santunan ya, alhamdulillah. Gitu loh. Jadi kalau menurut saya hikmah setelah adanya pandemi COVID-19 ini, kalau memakai masker ini kita istiqomahkan atau kita teruskan sampai nanti setelah pandemi pun, itu menurut saya nggak ada ruginya. Ini bagus karena untuk kesehatan ya, mengingat polusi udara kita juga ya seperti inilah, nggak jernih gitu kan, banyak perusahaan-perusahaan, banyak pabrik, asap knalpot dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi ada dua. Nah ini Mbak Biba, kebetulan sama dengan topik yang ingin saya bicarakan dengan Mbak Biba pada sore hari ini gitu, mengenai ngaji online. Iya, jadi ngaji online. Kayak ulasan awal gitu kan ya. Jadi kalau COVID ini kita bisa ngambil hikmahnya, salah satunya adalah kita bisa menimba ilmu via online. Dan temanya kali ini juga tren ngaji online dan respon masyarakat pesantren. Oh ya, sebelum ini Mas Ali, saya kan belum mengenalin nih Mas Ali ke para guru. Walaupun kemarin udah nongol ya wajahnya di Dawuh Guru ya. Jadi Mas Ali ini salah satu founder ya Dawuh Guru, sekaligus penulis juga, bukunya juga udah banyak ya. Terus kemudian alumni mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Yogyakarta, UIN Yogya. Terus juga aktif di pesantren Baitul Hilmal ya. Ya, Baitul Hilmal ya Mas ya. Hilma. Jadi ya di Baitul Hilma ini jadi senior lah ya, sekaligus pengurus besar SPB. Oke, nah kemarin Mas Ali juga udah nulis di salah satu platform ya, Terminal Mojok, tentang tren ngaji online dan respon masyarakat pesantren. Teman-teman udah baca belum ya? Nah, di situ Mas Ali sudah mengupas ya. Nah, ini juga nanti bisa jadi bahan kita diskusi kali ini. Nah, untuk teman-teman yang mau tanya juga bisa nanti via komen ya, bisa ditanyakan, nanti saya bacakan. Mas mau tanya tentang apa atau mau berpendapat tentang apa sama Mas Ali, nanti bisa kita sharing bareng gitu. Nah, sekarang nih Mas Ali coba sedikit atau banyak lah nggak apa ya. Coba gimana sih tren ngaji online dan respon masyarakat pesantren? Kan kalau saya sendiri ya, walaupun santri pondok Ramadan ya, jadi kalau ya ada saya juga suka gitu ngaji online, ngikutin ya Imam Zuki dan sebagainya. Tapi kalau dilihat juga banyak ustadz-ustadz yang bukan arus utama ya, mungkin yang bukan dari pesantren gitu, tapi punya viewer yang banyak gitu, dengan dia kan momentumnya teknologi nih ya kan. Nah itu kayak gimana nih Mas Ali, coba monggo silakan. Oke Mbak Biba, terima kasih atas sudah diperkenalkan ke teman-teman. Saya ingin memulai pembicaraan ini dengan ngaji online ya. Sebelum pandemi COVID-19 ini ada di Indonesia,
sebenarnya tren ngaji online ini sudah dilakukan ya oleh beberapa kiai ya, yang selama ini saya ikuti. Nah, itu Gus Ulil Absor Abdallah, menantunya Gus Mus. Nah, dulu yang menurut saya yang awal-awal itu adalah beliau ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Oh, bener ya? Ihya. Saya mengikuti itu. Lalu setelah pandemi COVID-19 ini, banyak sekali halo, delay Mbak. Bisa dilanjutin kok. Di sini Oke. masih nyambung. Nah, setelah pandemi COVID-19 ini, banyak sekali ya sekarang pesantren-pesantren yang aktif di dunia maya ya, baik di channel YouTube, di Facebook, di live di Instagram, itu mengadakan pengajian ngaji-ngaji online. Tapi ini nggak serta-merta diikuti ya oleh santri, saya lihat seperti itu, karena di beberapa forum kiai ya, itu merasa kurang mendapat respon gitu dari masyarakat pesantren gitu. Jadi ini kemana santri-santrinya, padahal kiai sedang ngaji online gitu ya. Saya nggak perlu menyebut nama kiai-kiainya ya, saya nggak perlu menyebut nama kiai-kiainya, tapi di tulisan saya itu saya sudah menulis ya dengan jelas, kalau dibanding dengan ustadz-ustadz yang, mohon maaf, ustadz selebgram ya, dibanding dengan kiai-kiai kita, kiai-kiai NU yang kredibel, kus-kus kita yang mengadakan pengajian online, minat masyarakat untuk live streaming mengikuti pengajian itu kalah dengan ustadz-ustadz selebgram ini. Begitu Mbak Biba, saya mengawalinya. Jadi konsep ngaji online ini, kalau kita misalkan kita benturkan dengan tradisi ngaji yang sebenarnya yang ada di pesantren ya, misalkan tradisi Bandongan dan Torogan ya. Ini adalah tradisi ngaji yang sudah tua ya, sudah mengakar rumput di pesantren, bahkan sebelum pesantren besar di Indonesia ini, di Jawa ya. Tradisi setoran ini, sorogan ya, sorogan ini sorogan ini kan berasal dari bahasa Jawa ya, yang artinya sorok yang artinya menyetorkan gitu ya. Iya. Nah, ini tradisinya ada di Langgar, di surau-surau gitu sebenarnya Mbak, terus dilanjutkan di pesantren. Lalu di pesantren juga ada tradisi Bandongan ya. Bandongan ini kiai membacakan, lalu kemudian santri menyimak gitu Mbak Biba. Nah, bagaimana kalau kita benturkan tradisi ngaji online ini dengan konsep keberkahan misalkan ya? Apakah berkah kalau misalkan mengikuti pengajian online? Karena kemarin setelah saya lihat komen-komen di Mojok ya, saya kan nulisnya di Mojok di terminal itu, setelah diupload oleh adminnya, nah itu banyak yang komen Mbak, di bawahnya banyak yang komen, wah nggak enak, saya katanya ngaji kalau nggak langsung ketemu kiai itu nggak enak, nggak berkah katanya. Wah, ini gimana, padahal kita sudah di hampir sampai dengan revolusi industri yang ke 5.0 ya, kita sekarang berada di 4.0. Tapi kalau menurut saya, mohon maaf, kalau kita terlalu kolot, kita nggak mau mengikuti perkembangan zaman, gimana ruang-ruangan media maya kita ini akan diisi oleh aktivitas apa selain pengajian gitu loh. Itu Mbak Lula. Iya. Berarti sebenarnya kan budaya-budaya pesantren itu sebenarnya bisa kan kita bawa ke, ini kan cuma media kan, maksudnya bukan sesuatu yang mengubah substansi. Sebenarnya kan cuma media. Nah, bagaimana kita bisa mengelola media itu dengan baik kan sebenarnya, dari yang saya tangkap dari Mas Ali tadi. Cuman mungkin masih ada beberapa yang masih belum bisa menangkap bahwa ini momentum gitu loh, teknologi kayak gitu. Nah, sebenarnya perlu nggak sih Mas? Kan kalau kita lihat, kalau kita ya, misalkan protes kok sekarang banyak sekali Islam radikal ya, mohon maaf ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, kita protes kayak gitu, tapi kitanya sendiri nggak nyadar sebagai santri, nggak mencoba untuk
pakai pendekatan dengan media-media yang sudah ada gitu. Nah itu pandangan Mas Ali kayak gimana? Pandangan saya ya kita harus menyalahkan siapa kalau bukan diri kita sendiri gitu. Soalnya gini Mbak Viva, mohon maaf kalau misalkan ya ini yang paling dasar, ketika seseorang itu tidak mengetahui hukum ya, contohnya kita tidak mengetahui bagaimana hukumnya, mohon maaf, kemarin itu banyak yang WA, banyak yang DM tanya-tanya masalah gimana hukumnya puasa apabila mendekati subuh itu keluar, mohon maaf, air maninya terus belum mandi junub. Nah, puasanya diterima apa enggak gitu. Macam-macam. Nah, generasi milenial kita ini Mbak Biba, mohon maaf, syukur-syukur ya kalau masih mau tabayun atau silaturahim ke kiai ya, bertanya itu. Tapi banyak sekarang itu orang yang tanya di Google atau di YouTube itu loh, diketik gimana hukumnya bla bla bla, gimana hukumnya bla 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 di YouTube, dan apa luar biasanya itu semua ya di YouTube, di Google itu muncul dan mohon maaf yang ngisi tema-tema itu siapa gitu loh, nggak jelas gitu ya. Ya mohon maaf saya nggak mengatakan nggak jelas ya, tapi kita cross-check lah. Nah itu coba lihat komennya Mas Fatkul guru kita. Puasa putus cinta gimana Mas? Gimana Itu Mbak Viva. Jadi kalau menurut saya ya kita mau nggak mau harus aktif di sana Mbak. Makanya di akhir tulisan saya yang di Mojo itu, ini bukan wilayahnya kiai, saya bilang gitu. Karena kiai harus ngurusi hal-hal yang lebih besar, yaitu nggak perlu ngurusi jumlah penonton, views pengajian, karena ini wilayahnya santri gitu loh. Santri yang harus kreatif bagaimana media-media mainstream pesantren untuk pengajian ini harus disukai oleh teman-teman semua gitu loh, terutama teman-teman masyarakat pesantren. Tim kreatif medianya, bagian desainernya, audiovisualnya, memang benar-benar harus profesional gitu kalau menurut saya, karena kita kalah start. Kalau kita nggak mau bergerak, ya mohon maaf, ruang-ruang maya kita akan dipenuhi oleh yang bukan kita. Itu Mbak Biba. Tapi saya melihat gerakan teman-teman AIS Nusantara dan teman-teman admin Instagram santri yang lain gitu ya, saya melihat sudah banyak sekali yang aktif ya, dan kita juga turut berikhtiar meskipun kecil-kecilan begini. Saya kemarin juga live streaming menggunakan akun Instagram Dawu Guru untuk pengajian Haji Kiai Mas Aku Kiai Haji Irawan gitu. Dan banyak teman-teman yang menawarkan juga di dalam pondok Rapia itu kemarin mau nggak live streaming dengan Dawu Guru gitu. Jadi sudah banyak sebenarnya ya, cuman ini perlu kita gencarkan lagi gitu loh. Maksudnya kita harus lebih giat gitu. Kiai sudah bukan wilayahnya ngurusi ini, biar Kiai itu mikir bagaimana kesejahteraan umat, bagaimana yang lebih luas. Ini urusan santri. Begitu Mbak Biba. Oke, jadi yang disentil masalah pendekatan ini kan santri ya, maksudnya belajar teknologi lebih jauh, kemudian cara memanfaatkan media gitu kan ya. Soalnya secara substansial tidak akan mungkin sedikit tidak akan tersampaikan ke khalayak yang kayak kita milenial yang pengennya instan gitu. Saya kemarin baca juga kan ya di tulisan Mas Ali sama Kiai Haji Imam Jazuli gitu. Kalau kita membaca masyarakat atau milenial saat ini pengennya instan, searching, pengen tahu tentang ini tinggal searching gitu kan ya. Nah, substansial yang kayak gitu kalau nggak tersampaikan maka akan jadi sesuatu bumerang ya bagi masyarakat sendiri. Termasuk ada juga komentar di sini yang menyebut salah satu ini, boleh nggak disebut nih? Yang punya gimana? Oh, yang dari Mas Ridwan Hanif itu ya, Ridwan Hanif itu ya. Kayak gitu kan. Sebenarnya kan kita punya arus utama gitu ya.
Nah, dengan adanya kayak gitu kita kalah di pendekatan media ini tadi, Mas. Coba Mas, gimana Mas? Gimana? Mas Ali? Bentar. Ya, dengan tadi kita kalau misalkan nggak ngejar dari pendekatan penggunaan media, kemudian teknologi gitu kan, dan itu tugasnya santri kan secara teknis kan ya, karena secara substansial kalau nggak tersampaikan pun nanti akan jadi bumerang sendiri gitu buat kita gitu. Nah, viewernya juga gitu. Itu gimana Mas Ali menanggapinya? Ya memang begini ya, kalau saya melihat tren ngaji online ini, saya kok jadi kepikiran macam-macam gitu loh Mbak Biba. Ya memang ini ya, suatu keniscayaan dari adanya live streaming ya di berbagai platform media sosial. Ini kan akan mengubah pola pikir kita bahwa hanya orang-orang besar, hanya orang-orang beruang saja yang bisa memiliki kanal televisi ya. Nah, sementara kalau kita melihat televisi itu kan sudah punya tim profesional ya. Ada acara-acara khusus ini gitu kan, ada iklan dan lain sebagainya, ada hiburan. Nah, ini nggak ada salahnya juga kalau menurut saya untuk mencapai substansi itu. Nah, media yang dikemas untuk ngaji online ini sebenarnya juga butuh seperti itu kalau menurut saya. Jadi memang harus ada apa? Kalau kita melihat Kiai Kanjeng ya, kebetulan Mbak Pita ini fan-nya Cak Nun juga ya. Nah, saya melihat cara dakwah Cak Nun ini yang santri YouTube kan banyak sekali ketika live Kiai Kanjeng itu online ya. Nah, menurut saya itu yang luar biasa Mbak Biba. Kiai Kanjeng sudah mengawalinya ya, lebih dulu gitu kan. Itu ada musik ya kan, ada humor, kemudian ada pengajian sedikit barangkali ya. Karena mungkin santri itu di pondok sudah bosen ngaji, terus di rumah mau online game harus ngaji lagi. Ini kan kalau nggak ada kemasan seninya, nggak ada kemasan hiburan, gimana orang mau tertarik gitu loh. Maksudnya untuk mencapai substansi itu, substansi dari pengajian, dari ngaji online ini kan materi sampai kepada muridnya gitu ya. Nah, saya harus dikemas seperti itu gitu loh. Kalau kita hanya live streaming gini kayak saya dan Mbak Biba ini, nah itu kan juga akan membosankan ya kalau nggak ada intronya gitu ya, nggak ada musiknya, nggak ada seni-seninya, hiburan humornya gitu. Iya. Ini saya sudah siap YouTube nih, mau dimuterin musik nggak? Jadi tadi Mas Ali sempat nyinggung kayak Kiai Kanjeng gitu ya. Mbah Mun sendiri kan kayak nggak punya sosial media gitu. Nah, yang ngurus itu kan dari tim jamaahnya. Benar. Jadi kayak gitu mungkin ya. Ya itu kan usulan kita orang kecil Mbak Biba ya. Menurut kita aja. Mas Ali kan jadi tim medianya Kiai Ago juga kan. Iya betul. Mungkin bisa digencarkan gitu kan. Mas Ali juga kan Gus Ali juga kan ini ya namanya. Salah satu tim kreatif juga gitu. Lewat pengajiannya Mas Ago juga bisa disampaikan ke para santri gitu. Ini ada komentar dari Mas Fatul nih Mas. Setiap santri bikin web sendiri atau akun-akun YouTube maksudnya, sesuai passionnya sendiri, bisa membantu kiai-kiai kita yang wilayahnya tak tersentuh ya. Salah satu contohnya Mas Fatul sendiri ya punya media dakwah Mas. Gimana itu Mas? Coba bisa ditanggapi dari komentarnya Mas Fatul. Setiap santri bikin web sendiri atau akun-akun YouTube ini apa sih? YouTube. Bahasa gaul kayaknya itu. Ya, YouTube sesuai passionnya sendiri, bisa membantu kiai-kiai kita yang wilayahnya tak tersentuh. Nah, ya memang betul sekali Mas Fatul ini termasuk pelaku dari itu ya. Mas Fatul ini adalah budayawan dari Resbumi Kota Malang ya, sekretaris, punya website juga pecut.id namanya. Ini kebetulan nanti juga
kita minta tim Dawu Guru minta untuk ngisi di live streaming Dawu Guru Mbak Biba itu. Jadi memang betul ya, santri kalau sudah menguasai itu ya ayo buat website, kanal-kanal YouTube, Instagram yang berisi konten-konten yang bernuansa Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Karena ini sudah jelas gitu loh, negara sendiri sudah membubarkan kelompok-kelompok yang ingin memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia gitu. Jadi kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam tapi ingin memecah belah NKRI ini ya memang harus nggak boleh kita beri ruang dimanapun gitu, bahkan di website. Nah, kalau kita melihat ranking website ya, gitu, alhamdulillah NU Online itu sudah peringkatnya di atas ya. Saya lupa berapa gitu, tapi islami.co itu juga sudah bagus peringkatnya. Terus punyanya Mas Hamzah Sahal, alif.id itu Mas Fatkul juga masuk di Alexa, tapi nggak tahu ya berapa ribu nomornya itu peringkatnya. Santri-santri memang harus aktif di sana itu. Banyak sekali ya kalau kita web sebenarnya mojok itu juga saya suka dengan genrenya ya. Mojok itu selain kita bisa nyinyir di sana, sebenarnya itu genre juga genre itu ya, cinta NKRI ya sebenarnya seperti itu. Terus alif.id banyak sekali sekarang bermunculan, kayak punyanya Gus Hamid pesantren.id. Terus ada Tafakuh, bukan Tafakuh, mohon maaf, ada Ikro ya, ada Laduni, ada Ar-Rohim ya, kemarin itu Gus Hamid ngirim linknya, Gus Hamid yang punya dunia santri .id itu loh, dunia santri community gitu. Iya. Iya. Ini Ada kita lagi baca nih, Mas. selanjutnya. Problemnya Zen. Masih sedikit santri yang melek teknologi, pun di pondok-pondok santri sangat dibatasi menggunakan alat-alat teknologi. Oke. Ya mungkin ini apa, terminologi santri ini perlu kita petakan Mbak Biba ya, karena kalau kita melihat santri yang masih SMP, SMA, namun mereka nggak boleh menggunakan apa namanya alat elektronik ini. Jadi terminologi santri yang apa, menurut saya mempunyai tanggung jawab ini adalah santri yang sudah punya wilayah untuk menggunakan gadget gitu ya. Jadi santri yang mahasiswa atau santri yang sudah enggak sekolah gitu. Kalau santri yang masih sekolah boleh HP-an, nanti malah nggak jadi ngaji, ini kacau. Iya benar-benar. Selanjutnya Oke. Tapi itu tadi pembahasan yang apa ya, cukup menarik ya Mas ya. Maksudnya kalau misalkan kita tidak menempatkan teknologi sesuai tempatnya ya, kayak yang tadi santri yang masih SMA atau SMP malah misalkan disuruh pakai teknologi gitu, terus ternyata malah mengganggu ngaji gitu kan. Sedangkan terminologi santri sendiri yang mungkin yang punya daya ini untuk menggunakan teknologi itu tadi ya kan, yang harus dipetakan. Bukan berarti semua santri yang ketika masih ngaji atau santri-santri SMP SMA itu yang menggunakan teknologi itu, bukan, tapi paling tidak yang sudah mengerti ya secara ini harus ditempatkan di mana, the right man in the right place gitu ya, kayak gitu ya Mas Arul. Mantap, betul itu. Kemudian ini banyak, bentar. Ini banyak sekali teman-teman kita di atas yang nyapa ya, tapi belum kita sapa. Dari Mbak Ufi, Lutfikram, halo Mbak Ufi. Mbak Ufi ini tim kreatifnya Melvana, Mbak Biba, yang kemarin kita launching novel Mariposa film di Jogja. Oke. Mbak teman-teman aku kenal ya, Mbak Lutfi kenal banget, kita keluarga. Terus sama-sama pakai kacamata. Amit Mbah. Halo Da Vinci. Halo Lur. Halo. Cerdas ya wanita ini.
ada juga nih Mas yang nyampein, maaf Pak, santri Langitan punya TV Langitan, semua masih berbenah. Oke ini Mas, masih info aja dari Mas Suprapto. Oke, sebenarnya saya juga mohon maaf, saya dulu nyantri di Sunan Derajat gitu ya. Jadi saya kalau perkembangan teknologi itu sudah sejak saya nyantri pertama kali mulai SMA itu saya sudah mengikuti perkembangan pesantren yang menurut saya waktu itu loh belum seperti sekarang. Sunan Derajat itu sudah keren menurut saya. Jadi Sunan Derajat punya Persada TV, punya radio, dan bisa diakses online. Waktu itu sekitar tahun berapa ya Mbak Biba? Saya masuk pesantren itu 2008. Itu sudah ada pengajian online yang diselenggarakan oleh Kiai Haji Abdul Ghafur di Lamongan. Cuman, nah Langitan ini kan ya pondok besar Langitan besar Kiai Abdullah Fakih. Itu juga sudah punya TV ya itu, tapi kalau boleh saya bandingkan ya, zaman dulu dengan sekarang itu berbeda karena apa? Kalau dulu pusat informasi media berita kita itu barangkali ada di koran ya atau di televisi, tapi kalau menurut saya sekarang orang itu semakin meninggalkan koran Mbak, media cetak apalagi ya, oplah dari Jawa Pos sendiri atau dari Tribun itu, wah sekarang mengalami penurunan karena kita sekarang sudah beralih ke media sosial semua gitu. Nah sekarang yang menarik kan gini, sekarang ada microblog lah. Nah ini yang barangkali akan ke depan akan lebih menarik lagi. Microblog yang disajikan di Instagram ini menurut saya menarik karena dia bisa memuat 10 slide ya gitu kan, swipe gitu kan, di 1, 2 sampai 10. Nah itu kalau misalkan dibuat berita menurut saya itu bagus, atau kajian-kajian pesantren yang menggunakan seperti itu, nah itu juga bagus menurut saya itu. Jadi informasi pengajian online dulu dan sekarang itu menurut saya sangat berbeda gitu Mbak Biba, karena dulu media belum seperti sekarang. Kita nggak merdeka di dalam media dulu ya, tapi sekarang kita semua orang bisa menjadi informan gitu kan, semua orang bisa menyiarkan live streaming dan lain sebagainya. Dan sekarang ini kan ketahuan angka-angkanya gitu kan, mana yang ramai, mana yang enggak, gitu. Ya tulisan saya itu barangkali kurang pas dengan kondisi pesantren yang sudah besar gitu ya, yang sudah mempunyai TV, mohon maaf, yang sudah mempunyai tenaga tim kreatif yang profesional gitu. Tapi nggak ada salahnya juga ketika saya menulis itu gitu kan, karena berangkat juga dari keresahan saya sendiri ketika saya melihat pengajian kiai kok sepi yang ngaji ini, wah gimana ini. Tapi kalau saya pulang gitu Mbak Biba ya, kalau saya pulang sore hari gitu, tetangga-tetangga saya itu ya masih mendengarkan pengajian kiai gitu. Kalau malam di rumah emak bapak itu juga masih lihat TV yang pengajian kiai gitu, Persada TV. Jadi ini yang untuk anak muda ya, barangkali pangsa pasarnya yang berbeda Mbak. Kalau TV itu kan mohon maaf ya, usianya ya, rentan usia itu bukan usia anak muda gitu loh. Iya betul. Tapi kalau sosial media, Instagram, ini hampir semua orang megang itu. Seperti itu. Iya. Jadi perlu digarisbawahi ya. Jadi dari dulu memang pengajian yang jarak jauh ya, istilahnya long distance pengajian gitu, itu sudah ada mulai. Beda media lah ya, mulai dari radio, TV. Nah sekarang kan udah bergeser ke media sosial, udah bergeser ke Instagram. Terus buat pemuda juga lebih banyak nontonnya ke YouTube gitu kan. Kalau mungkin untuk orang-orang yang sepuh, ibu bapak kita yang di desa itu aman ya, maksudnya bisa nonton TV, bisa dengerin radio. Tapi kalau buat yang muda itu lebih banyak aksesnya ke YouTube sama Instagram. Nah itu yang menjadi pertimbangan ya dari Mas Ali sendiri, akhirnya menulis keresahan seperti itu. Memang iya sih, bener ya Mas ya, kayak gitu ya. Oh iya betul.
Ini nih Mas, ada lagi dari Mas Robi Widiono. Akhir-akhir ini perkembangan dakwah sosmed Aswaja sudah lumayan pesat Gus, dan konsepnya hampir semuanya sama. Dan menurut saya perlu ada konsep-konsep pendekatan yang sedikit berbeda. Kayak gimana tuh konsep pendekatan yang sedikit berbeda? Konsep yang sangat berbeda ya, yang kita bicarakan tadi Mbak Biba. Kita ini kan sudah punya otoritas menjadi informan ya, atau menjadi sumber informasi baik pengajian maupun hal apapun. Nah, kita sudah memberi contoh kalau proses dakwanya Kiai Kanjeng mau cepat syafaat Cak Nun itu sudah luar biasa gitu loh. Orang ribuan bahkan itu langsung masuk live streaming ketika Cak Nun pengajian. Nah, ini gimana? Menurut saya itu luar biasa sekali gitu loh Kiai Kanjeng. Bahkan bukan kanal YouTube officialnya Kiai Kanjeng ya, timnya, krunya siapa Cak Lontong, siapa itu Arif Lontong. Cak Ya, siapa Mas? Arif Lontong siapa? Yang megang biola itu loh siapa? Di Kiai Kanjeng. Saya nggak hafal Mas Ali. Nah, bahkan yang bukan channel aslinya officialnya Kiai Kanjeng, Cak Arif yang megang Biola. itu ketika live streaming yang lihat ribuan gitu loh. Jadi ya dakwah yang menurut saya ini yang dicontohkan oleh Wali Songo gitu, pendekatan secara kultural gitu kan. Kalau kita melihat kembali sejarah gitu kan, termasuk suksesnya Islam masuk di Jawa ini kan ya karena pendekatan kulturalnya itu. Sunan Kalijaga menggunakan gending-gending gitu kan, menggunakan wayang, nah melalui seni gitu. Barangkali iya memang kita harus meniru itu, dimana kita masuk ke media itu bisa masuk ke wilayah psikologis mereka gitu. Orang-orang itu bisa suka gitu kan dengan live yang diadakan oleh pengajian tertentu di pesantren tertentu gitu. Karena di sana mendapatkan hiburan juga, ada seninya gitu kan ya. Itu mungkin nanti ya, mungkin kalau ini otoritas kita sebagai informan di media yang kita miliki sendiri ini sudah kita rasa ini profesional, ini aset besar gitu kan. Kalau akun-akun yang kecil itu kan live streaming, mohon maaf mungkin sedikit yang melihat, tapi kalau yang besar-besar itu memang harus profesional gitu kan. Nah, Dawu Guru berikhtiar untuk itu, tapi kita masih belajar, kita masih sangat terbatas Mbak Biba, seperti itu. Iya, jadi kontekstual ya Mas Ali ya. Sekarang zamannya apa, harus pakai media apa, kemudian selain kontekstual juga pendekatan budaya, semuanya harus benar-benar diracik jadi satu ya, jadi satu struktur sistem yang akhirnya bisa kayak Kiai Kanjeng dan sebagainya. Mungkin ikhtiarnya Mas Ali nanti di Baitul Hilmah ya bisa kayak gitu juga ya. Amin ya. Amin. Nah, kemarin itu minta tolong dibaca dari Mas Nizar, itu guru saya di Kalimantan. Mas Nizar. Mas Nizar, acara ini sangat positif. Terima kasih Dawu Guru. Salam dari Brunei Darussalam. Di Brunei ya. Guru saya Mas Nizar. Gurunya Mas Ali. Jadi kayak gini juga kan akhirnya bisa menjangkau sampai mana gitu, sampai negara lain. Iya, memang efektif sekali ya. Pengaruhnya sangat dahsyat ya. Oke. Iya, terus ada lagi nggak? Bentar, saya cek dulu satu-satu. Ini Mas, sebenarnya dari saya aja ya, karena ini kayaknya udah Rantau Korea juga hadir. Makasih Mas dari Korea, sehat selalu Mas. Sehat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Acut. Waalaikumsalam. Sehat Mas Acut. Oke, yang pengen ngasih pendapat atau pengen tanya atau kita diskusi boleh ditulis di komentar ya teman-teman semuanya, Dawu Guru. Nah ini Mas, saya juga pengen nanya nih, Banjarnegara hadir. Iya Mas, Banjarnegara. Oke,
Oke. Ini Mas, dari tulisannya Mas Ali sendiri kan kemarin ternyata dari survei LSI-nya Denny JA, ya ada tokoh ulama yang memasuki peringkat teratas. Siapa Mas kemarin? Ustadz Abdul Somad. Ya, Kemudian Habib Rizik, itu Mansur, Ustadz Yusuf Mansur, Agim. Sebenarnya kan itu Setari Ilham itu kan sebenarnya pendekatannya sebenarnya jauh ya sama kayak Kiai Kanjeng gitu, tapi juga kayak viewernya banyak gitu. Nah itu dari mana sih gitu pengaruhnya dia kok sampai punya viewers yang gitu, padahal mungkin beda ya, dari nafas substansial yang disampaikan pun berbeda dengan Kiai Kanjeng dengan Cak Nun gitu. Itu peluangnya di mana gitu kalau Mas Ali melihat gitu? Ya itu saya agak kesusahan, tapi kalau semoga ini nggak salah ya, semoga ini nggak salah. Sebenarnya kalau kita lihat dari setiap ustadz yang kita sebut barusan itu, mereka punya spesifikasi tersendiri ya, punya fokus metode dakwahnya sendiri-sendiri. Kalau Habib Rizik itu kan FPI, itu kan ada FPI dan segala aktivitas dakwahnya. Kalau Ustadz Abdul Somad itu tim tafakuh memang luar biasa, dan aktif sekali di YouTube, terus banyak sekali jamaahnya yang di konsep tanya jawab gitu. Ketika Ustadz Somad pengajian itu diberi tanya jawab gitu, jadi ada kesempatan masyarakat itu langsung interaksi dengan tokohnya gitu loh, mereka langsung bertanya, langsung dijawab. Nah, dan kita lihat sendiri ini kan lulusan Al-Azhar ya, jadi kalau soal hadis itu kan jawabnya kan Ustadz Somad langsung cetas gitu kan. Nah, barangkali tiap ustadz yang disebut oleh Mbak Biba itu punya karakteristik dakwah yang sendiri-sendiri gitu, dan itu tepat pada sasaran gitu. Jika kita melihat siapa Ustadz Yusuf Mansur ini, mohon maaf, beliau aktif sekali di televisi gitu kan, mengisi acara gitu kan. Nah, sekarang sudah bergabung di NU Nahdlatul Ulama. Terus ada siapa lagi Mbak? Ustadz Arifin Ilham, Habib Rizik, udah ya tadi. Sinyalnya Mas Ali atau sinyal saya ini? Peran itu. Ini Mas Nizar ini bahas apa ini? Corona dan dunia literasi, Mbak. Gimana pandangannya? Oke, gimana Mas? Kayaknya ini mengulik dapur redaksi nih bakal. Wah, ini Corona dan dunia literasi. Gimana pandangannya? Kalau pandangan saya ya, Corona dan dunia literasi ini adalah wilayah wilayah yang sangat basah gitu ya. Artinya dalam kondisi COVID-19 ini kan orang banyak di rumah, nggak punya aktivitas. Nah, mau aktivitas apa lagi yang akan kita lakukan kalau nggak menulis gitu. Artinya ketika pandemi corona ini masih berlangsung di Indonesia, dan kita berdoa semoga segera berakhir ya, amin. Amin. Nah, tradisi literasi ini memang harus digencarkan. Nah, literasi sendiri kan menurut Thomas Bertolin ya, seorang teolog dari Denmark, itu mengatakan literasi tak cuma menafsirkan keadaan, tetapi ia juga merubahnya. Maksudnya apa? Literasi bukan hanya mengatakan oh sekarang lagi pandemi gitu, oh sekarang lagi banyak maling karena orang nggak punya kerjaan, oh wartawan nulis oh sekarang banyak ngaji online. Nah, bukan hanya menafsirkan keadaan tetapi juga merubahnya. Buktinya apa? Ketika kejayaan Islam, muncul ilmuwan-ilmuwan dan filsuf-filsuf ternama seperti Al-Farabi, seperti Ibnu Sina, Al-Khwarizm. Nah, itu kan memang waktu itu digencarkan literasinya. Proses penerjemahan dari bahasa Yunani ke bahasa Arab itu memang digencarkan. Orang-orang membaca, orang-orang buku itu diberi subsidi gitu. Jadi literasi tak cuma
menafsirkan keadaan gitu, tapi juga merubahnya. Nah, kalau kita mengingat itu ya perkataan Thomas Bertolin tentang literasi itu, mestinya literasi ini bisa merubah keadaan corona kita gitu, Mbak Biba. Oke, jadi nggak cuma menafsirkan atau menggambarkan kondisi saat ini, tapi juga ketika yang baca nanti bisa menafsirkan di tempat lain dengan substansi yang mungkin lebih berkembang lagi gitu ya. Jadi mengubah sesuatu yang nggak cuma Iya. Oke, Memang literasi memang harus seperti itu, nggak hanya menafsirkan, mengabarkan kondisi sekarang seperti ini, tapi juga ada ide dan gagasan dalam literasi itu ya, dalam karya tulis itu. Jadi orang membaca itu mendapatkan dampaknya sehingga dia ingin melakukan sesuatu begitu. Jadi memang betul selama masa corona ini masa-masa yang subur ya untuk kita menulis gitu. Kita nggak boleh ke perpus, nggak apa-apa, kita masih bisa nulis di rumah gitu kan. Cari referensi jurnal di internet kan sudah banyak gitu. Jadi pandangan saya tentang literasi dan corona ini memang merubah banyak hal ya corona ini ya. Yang awalnya orang itu nggak seberapa pendiam di rumah, sekarang menjadi pendiam. Orang yang tiap bulan hampir ngisi acara di 10 tempat, sekarang nggak ngapa-ngapain, hanya di rumah, insomnia kan. Akhirnya aktif di YouTube, aktif membuat puisi. Nah, konten-konten positif termasuk literasi, kepenulisan, website. Nah, itu memang harus disemarakkan ya ketika corona ini gitu. Tapi ketika ingin mencoba hal lain juga nggak ada salahnya gitu, misalkan bercocok tanam. Nah, itu juga bagus. Banyak sekarang teman-teman itu yang mulai rajin bercocok tanam ya, banyak sekali. Karena mengingat ini potensi penjualan jahe ya dan wedang uwo itu luar biasa, Mbak. Iya benar-benar. Banyak banget sekarang kegiatan yang dulu nggak terjamah, sekarang akhirnya terjamah ya berkat corona. Mengembangkan media dan sebagainya, tapi juga mungkin banyak sisi negatif, tapi juga banyak sisi positifnya gitu ya, kuliah. Iya. Misalkan ketika kita membahas fenomena diskusi online daring atau kuliah Zoom ya, dengan menggunakan aplikasi Zoom. Nah, kalau dulu kan rasanya aneh ya kita belajar daring itu. Tapi sekarang seakan-akan kita mau nggak mau harus menerima kenyataan ini gitu. Kita harus diskusi dengan online begitu. Terus saya juga membayangkan ke depan ini tradisi diskusi online itu akan terus berkembang itu, Mbak Biba. Jadi kalau misalkan di dunia penerbitan ya, kita punya penerbitan. Nah, kalau dulu buku, launching buku itu harus menyita ruangan, tempat, konsumsi dan lain sebagainya. Mungkin ke depan kita buku itu nggak perlu itu ya, kita hanya perlu membeli kuota lalu kita live streaming. Gitu, jadi bisa nonton sambil rebahan ya. Sambil rebahan. Ini kan waktunya orang rebahan itu berpenghasilan gitu. Jadi Oke, rebahan tapi kita kembali ke topik tren ngaji online dan respon masyarakat pesantren ya. Jadi gini, Mak. Gimana? Iya, gimana? Mas Ali dulu silakan. Oke. Jadi di akhir tulisan saya itu kan saya membuat sudut pandang bahwa ini sebenarnya tugasnya santri itu kan, bukan tugasnya kiai. Selain itu santri juga harus responsif gitu loh terhadap pengajian kiai ini, meskipun sekarang musimnya pandemi, seluruh santri diliburkan di rumah gitu kan. Ini kan banyak yang dipulangkan, kayak ponakan saya kemarin mondok di Jombang itu dipulangkan, bahkan sebelum bulan Mei ya, bulan Maret kemarin itu sudah dipulangkan gitu kan. Kalau ada pengajian dari kiainya tuh ya ayo nonton gitu, ayo ikut gitu. Maksudnya meskipun selama pandemi COVID-19 ini kita hanya di rumah,
kita masih tetap bisa mengikuti pengajian gitu. Jadi ada dua hal yang mungkin bisa dilakukan santri. Selain dia itu aktif di Instagram, aktif di dunia maya, di YouTube. Kalau yang belum bisa itu sebenarnya cukup nyimak aja gitu loh. Maksudnya ngaji online yang disemarakkan oleh kiai dan admin-admin ini harus kita support gitu, harus kita support. Dan begitupun dengan tim kreatif pengajian online. Kalau memang kenyataannya belum mendapatkan jumlah penonton yang banyak, itu memang harus menerima kritik dan saran, harus membuka diri gitu, membuka hati. Kekurangannya apa, kurang menariknya apa, begitu. Jadi harus belajar juga ya dari media-media lain yang mungkin punya viewers yang banyak gitu. Kemasannya kayak gimana sih akhirnya kok bisa dapat viewer banyak kayak gitu-gitu ya Mas ya. Mungkin tampilan juga sangat ini ya mempengaruhi. Sangat pengaruh Mbak. Jadi kayak tampilan ini daya tarik paling pertama ya. Jadi kalau ada cinta pandangan pertama mungkin ya. Nah, kalau ini Mas bahas kan kalau online ya laku pendidikannya ya, kayak itu kayak gimana Mas? Halo Mas Ali, masih tersambung? Nampaknya sinyalnya Mas Ali nih. Halo Mas Ali? Juga gimana? Masih tersambung? Iya masih. Oke. Nah ini Mas, kalau kita bahas ngaji-ngaji online gitu ya, nah bahas soal laku pendidikan ketika kita kan menimba ilmunya pakai online. Nah ini laku kitanya kira-kira ngaruh nggak sih Mas gitu? Nanti di dunia nyata gitu, setelah kita ilmu online pakai ngaji-ngaji online gitu. Beberapa bulan yang lalu ya, hampir setahun itu saya pernah membuat postingan Mbak Biba. Saya membuat postingan dan itu saya repost dari Gus Ulil Absor Abdallah gitu kan. Karena memang Gus Ulil ini sudah gencar menyemarakkan ngaji online dulu gitu. Nah, itu bagaimana agar ngaji online ini tetap berkah? Yang pertama adalah kita harus setelah ngaji itu harus tabayun, tetap sowan kepada kiai begitu Mbak Biba. Karena memang konsep keberkahan ini berbeda ya ketika kita belajar daring, kemudian belajar face to face gitu, belajar langsung bertemu dengan sumber ilmunya dari Pak Kiai gitu kan. Mungkin keberkahan majelis ilmunya itu yang kurang gitu. Jadi keberkahan di sebuah majelisnya yang melingkar itu, kalau di pesantren kan biasa menggunakan sistem bandongan dan sorotan gitu kan. Kiai membacakan, santri menyimak dalam satu forum begitu. Jadi kalau ngaji online itu ya harus tetap silaturahim ke kiainya, itu harus tabayun, kalau nggak paham bertanya ke sana, sowan gitu kan. Untuk apa? Menjaga keberkahan dari ilmu itu sendiri begitu. Tapi kita juga nggak boleh terlalu itu ya, nggak boleh terlalu frontal begitu. Maksudnya kalau kita nggak menerima perkembangan teknologi ini, kita malah nggak akan ngaji gitu loh. Wah, saya nggak mau ngaji karena ngajinya online, kurang barokah. Wah, itu salah malah begitu. Jadi kalau nggak mau ngaji online juga menurut saya kurang bagus gitu. Jadi agar konsep keberkahannya itu masih dapat ya, setelah ngaji online ya kalau bisa ya harus sowan gitu, sowan kepada kiainya. Silaturahim kepada Pak Kiai. Jadi harus seimbang ya gitu. Nggak boleh kita nggak boleh terus memblokade diri untuk tidak menggunakan sosial media, padahal sekarang memang sosial media adalah alat yang mainstream ya, digunakan gitu. Tapi juga ketika kita ngaji online pun nggak boleh kemudian kita terus tidak mencari keberkahan dengan nggak datang ke para kiai gitu. Jadi harus seimbang teman-teman ya. Jangan hanya ya, kita sendiri di Indonesia kan ya memang diajari untuk seimbang ya kemana-mana ya. Oke. Ada lagi nggak nih?
kan tadi ada yang tanya bagaimana cara menyambung sanad keilmuan. Nah, biasanya teman-teman santri itu mempertanyakan sanad keilmuan ya, itu yang sangat penting. Nah, ini saya pernah menulis yang saya kutip dari Ahmad Karomi ya, alumni Al-Falah Poso, itu pengurus wilayah LTNU Jatim. Jadi untuk menyambung sanad keilmuan ngaji online ini ada 5 Mbak ya. Yang pertama adalah sama'ah min kalam al-ustad. Al-ustad itu. Yang pertama adalah mendengarkan perkataan ustad dan sebaiknya disimak dengan seksama gitu. Jadi didengarkan, disimak itu. Yang kedua adalah liko. Nah, liko ini bertemu ya, yang diaplikasikan oleh video streaming. Namun alangkah baiknya ada agenda silaturahim atau sowan ya, yang sudah saya sampaikan tadi. Yang ketiga menurut beliau adalah qiraah bi hadroh al ustad, membaca ulang di depan ustad gitu. Jadi kalau murojaah ya istilahnya ya, kita membacakan di depan ustad kita gitu. Yang punya sanadnya seperti itu. Yang keempat adalah kitabah Mbak Biba. Nah, kitabah ini adalah mencatat atau merekam ya, membuat rekam jejak ajaran guru dan diperiksa oleh guru untuk dikoreksi sehingga menjadi semacam dokumentasi. Gitu ya. Yang kelima adalah ijazah. Nah, ijazah ini adalah mendapatkan izin atau restu untuk mengajarkan, mengamalkan ilmu yang telah diperoleh selama live streaming gitu. Jadi ada 5 agar sanad keilmuan ngaji online ini masih bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Oke, sudah dicatat belum teman-teman? Ada linknya nggak Mas? Bisa dikasih? Itu bisa buat catatan ya. Mau diulang? Boleh. Oke. Live streaming supaya nyambung sanad keilmuannya ya. Yang pertama adalah sama'ah min kalam al ustad. Oke. Mendengar perkataan ustad. Baiknya disimak. Menyimak. Yang kedua liko Mbak. Bertemu langsung. Silaturahim. Sowan. Ya. Yang ketiga qiraah bi hadroh al ustad. Ini membaca ulang di hadapan ustadz ya. Kita membacakan ulang. Kita presentasi gitu Mbak Biba di hadapan ustadz silaturahim. Nah, yang keempat adalah kitabah. Kita mencatat atau merekamnya ya. Yang terakhir ijazah. Nah, ini kita meminta izin, meminta restu ya kepada ustadz yang melakukan live streamingnya itu. Itu kalau kepengen sanad keilmuannya nyambung seperti itu. Tapi kalau ada yang nggak seberapa peduli dengan sanad keilmuan, yang penting diamalkan gitu ya nggak apa-apa. Kalau yang mau nyambung sanad keilmuan ngaji online ya dengan 5 metode tadi. Oke. Begitu Mbak Biba. Iya. Bisa itu Mas, bisa dibuat konten itu nanti di Dawuh Guru ya. Oh mantap ya Mbak redaktur ya. Gitu. Oke. Mas Yudi Awan. Nah, itu guru saya, Mas Yudi. Yudi Awan. Assalamualaikum. Masih ada lagi nggak closing statement atau gimana? Ini sudah jam 5 Mbak Biba. Oke, ya, siap-siap buka puasa. Iya. Oke, boleh mungkin Mas Ali mau closing statement yang meledak-ledak. Enggak Mas Ali. Argumen saya sebenarnya sudah saya bangun ya sejak dari awal bahwa sebenarnya respon masyarakat pesantren sendiri terhadap ngaji online ini masih kurang. Mohon maaf.
Saya katakan saya sendiri juga masih kurang responsif terhadap ngaji online karena masih cenderung menyukai pengajian yang secara langsung gitu kan, offline bukan online. Tapi kita sekarang berada pada masa-masa pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita mengaji dari kejauhan gitu kan. Nah, pengajian online dan respon masyarakat ini saya rasa belum berbanding gitu antara pengajian yang mempunyai ruh keilmuan yang menurut saya itu luar biasa gitu. Kalau kita mengikuti pengajian online-nya kurang mendapatkannya ruhnya. Nah, tapi mau gimana lagi, kita harus mengikuti pengajiannya, teman-teman. Jadi saya membaca tulisan Kiai Imam Jazuli kemarin itu ya sedikit sedih sebenarnya ya, karena judulnya juga dramatis gitu kan, runtuhnya karisma Kiai NU. Nah, dan itu isi tulisannya tentang pengajian online Kiai NU yang nggak mendapat respon banyak dari masyarakat pesantren gitu kan. Kiai Said Akil yang menonton hanya berapa, terus Kiai Marzuki Mustamar, terus Kiai Gus Ulil Absor. Nah, ini kalah dengan ustadz-ustadz selebgram gitu. Ini kita harus bergerak gitu. Kita harus ayo ngaji online begitu. Jadi konsep keberkahannya ya kita yang melakukan 5 hal tadi itu. Iya. Oke, sudah Mas Adi? Oke. Iya. Jadi apa yang kita harus seimbang lah ya, menggunakan media dan juga tetap menjaga keberkahan ngajinya sama kiai dan ustadz gitu ya. Oke, karena sudah mendekati ini ya, mendekati senja maghrib. Kita tutup. Terima kasih Mas Ali sudah mau berbincang dengan dawuh guru ya. Iya, Sangat bermanfaat ya. Saya juga terima kasih kepada dawuh guru karena telah memberi kesempatan saya untuk ngobrol-ngobrol di sini, ketemu sama teman-teman banyak ya, ada yang dari Brunei, ada yang dari mana tadi, banyak sekali ya. Terima kasih karena sudah menyimak di sini. Besok agendanya siapa Mbak Biba? Mbak Anifa Bali. Nah, ini juga dari AIS Nusantara ya. Dari AIS Nusantara, aktif juga di media sosialnya NU gitu. Influencer juga ya. Influencer, alumni pasca sarjana. Makanya hadir. Ya, oke. Kita lihat-lihat ke atas, Mbak. Oke. Ya, saya minta argumen dari Mbak Biba sendiri ya. Gimana? Mbak Argumen Biba, apa ini? barangkali argumen tentang ya tren ngaji online kita ini. Kayaknya kok beda gitu. Beda pemikiran sama saya kayaknya. Enggak sih Mas, jadi saya juga kayak ya seimbang aja gitu, bisa menempatkan lah seperti yang saya bilang tadi ya, bisa menempatkan posisinya, bisa menempatkan, karena teknologi juga kayak sisi dua sisi mata koin gitu ya, jadi harus bisa menempatkan juga the right man in the right place tadi itu gitu. Jadi secara substansial Kiai punya peran gitu, tapi nanti teknis biar itu seperti yang kata Mas Ali, memang iya kita harus santri yang secara teknis gitu. Jadi harus bisa seimbang. Kita kan dari kecil dari seimbang gitu ya. Iya. Tahu siapa yang ngajari. Mungkin barangkali Mas Ali nanti bisa lah ya ngasih kita kayak pemantik lagi di lain waktu gitu, karena Mas Ali punya banyak sekali ya, termasuk menguak dapur redaksi juga boleh loh Mas. Oh iya. Barangkali nanti bisa ngisi itu gitu ya. Iya. Kapan-kapan kita akan bahas itu Mbak Biba ya. Oke, ditunggu Mas Ali ya. Ya, ini kurmanya sudah manggil-manggil ini. Kurma sama es cendolnya sudah manggil-manggil. Oke, diakhiri mungkin ya. Iya, kita akhiri, kita cukupkan. Dari saya akhiri dulu Mbak Biba ya. Mohon maaf teman-teman, banyak kata-kata yang khilafnya berlebihan karena saya ini dhaif ilmu dan miskin pengetahuan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, waridwal inayah.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dadah, Ali. Mbak. Ya.